استووا صفوفكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. صلي وسلم على محمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله يصلي وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tolong volume suaranya digedein dikit. Ya
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم اغفر الاسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وانصرنا على الدين رب اغفرنا انك بالخير ويا الناس برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajaza 'indahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an amma ba'du. Ibadur Rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi, sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Rabbi, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah awal memulai perjalanan diri mengarungi kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur seorang bapak yang tabah dalam mengurusi rumah tangganya. Beliau juga orang yang berhasil mendidik keturunannya menjadi orang-orang yang beriman. Ibrahim juga adalah sosok seorang nabi yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. At-Taubah 114.
Barang siapa yang ingin kehidupannya sukses, maka di antara contoh teladannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di antara teladan yang akan kita kupas pada kesempatan pagi hari ini adalah dalam hal doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar berdoa, dan Allah memberi jaminan pengkabulan atas doa tersebut. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Ghafir ayat 60. Demikian pula perintahnya dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah 186. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Teladan yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim adalah: satu, selalu mendoakan kebaikan diri sendiri dan keluarga. Pelajaran pertama yang kita ambil dari doa Nabi Ibrahim adalah tentang kepedulian beliau terhadap kebaikan keluarganya, sehingga beliau dalam doanya tidak hanya meminta kebaikan untuk dirinya saja, beliau juga mendoakan anak keturunannya. Sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, meminta keturunan yang soleh. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi habli minas solihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Keturunan yang soleh adalah keturunan yang pantas dalam segala hal, berkepribadian yang pantas dengan akhlak yang terpuji, berperilaku dan berucap yang patut, yang tidak merugikan orang lain, juga layak secara keilmuan, ekonomi, dan sebagainya. Keturunan semacam inilah yang didambakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta keturunan dengan sifat soleh, bukan pandai, tampan, kaya raya, atau semisalnya. Dalam doanya yang lain, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah agar dirinya dan keturunannya selalu menjaga sholat. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ibrahim ayat 40. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Hadirin rahimakumullah, buah dari doa Nabi Ibrahim ini, kelak apa yang dimintakan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat bahwa para raja dan para nabi yang diutus setelah masanya adalah anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam
termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, mendoakan keamanan untuk negeri. Pelajaran kedua adalah selalu mendoakan negeri di mana kita tinggal dengan kebaikan-kebaikan. Ini penting. Ketika seseorang memohon kebaikan untuk dirinya sendiri, maka kebaikan itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Namun ketika ia mendoakan kebaikan negerinya berupa keamanan, ketentraman, kemakmuran dan lain sebagainya, maka kebaikan negeri itu juga akan dinikmati olehnya dan oleh setiap orang yang hidup di negeri tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Quran surah Al-Baqarah 126. Hadirin rahimakumullah, buah dari doa Nabi Ibrahim ini pada kenyataannya dikabulkan dan dinikmati hasilnya oleh berjuta orang. Kota Mekah yang didoakan beliau adalah kota yang begitu aman dan nyaman. Siapapun yang mengunjunginya tercukupi kebutuhannya. Ia bisa memakan berbagai buah-buahan sebagaimana di negerinya sendiri. Meskipun di kota Mekah buah-buahan itu tidak ada tanamannya. Siapapun yang mengunjungi dan kemudian meninggalkannya selalu memiliki keinginan untuk bisa mengunjunginya lagi dan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketiga, berdoa memohon rezeki yang halal. Pelajaran ketiga adalah selalu meminta agar diberi rezeki yang halal. Bagi seorang muslim, mencari rezeki yang halal dan baik itu adalah wajib. Sebab rezeki yang halal dapat mengantarkan orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan membuat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali wajibun ala kulli muslimin." Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Rawahu Tabrani. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melakukan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Hadirin rahimakumullah. Keempat, berdoa memohon ampunan untuk kedua orang tua dan mukmin. Pelajaran keempat adalah selalu mendoakan ampunan untuk kedua orang tua dan kaum mukminin. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Ibrahim 41. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Teladan lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah tentang musyawarah dalam segala hal. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail yang belum cukup dewasa atau masih kanak-kanak
karena baru berusia kurang dari 14 tahun. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang tua bertanya kepada Ismail bagaimana pendapatnya tentang perintah tersebut, sebagaimana dikisahkan dalam ayat yang berbunyi, "Fangdur madza tara," pikirkanlah apa pendapatmu. Pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini sebenarnya mengandung pelajaran berharga bahwa seorang ayah atau orang tua tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus memberikan hak bertanya untuk mengemukakan pendapat bagi anak-anaknya berkaitan dengan masa depan mereka, apalagi menyangkut soal hidup dan mati. Dengan kata lain, ini sesungguhnya pelajaran tentang demokrasi atau musyawarah, di mana dialog untuk mencapai persepsi yang sama diperlukan untuk meraih tujuan baik yang akan dicapai bersama. Dengan cara seperti ini, tentu keikhlasan untuk menerima sebuah keputusan bisa dicapai dengan baik secara bersama pula. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Ibrahim, Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sebagaimana ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 105. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki ketundukan dan penyerahan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tiada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meyakini tidak ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dalam mengorbankan segalanya, termasuk yang paling berharga yakni Ismail, dengan pengorbanan yang penuh keridhaan, ketenangan, kedamaian dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah kemudian menebus putra itu Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa inilah kemudian dimulailah sunnah berkurban pada sholat Idul Adha hingga sekarang. Disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengingat kita atas kejadian yang sangat besar yang tadi kita sama-sama saksikan. Hadirin rahimakumullah, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi, diantaranya satu, musyawarah dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang sifatnya besar. Kedua, totalitas dalam menghamba. Ketiga, menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sabar. Keempat, tawakal dan ridho menerima keputusan Allah. Kelima, penyembelihan hewan kurban adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhraha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang ia diberikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah ini menjadi khutbah yang bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani Nabiullah Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
wa qur rabbighfir warham wa anta arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh andai ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.